Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 di bab 2 kalian bisa dibuka. Di situ ada materi teks pidato persuasif. Mari kita simak belajar daring ini bersama-sama. Mungkin kalian sudah mengenal dan tahu persis, mungkin juga sudah sering melihat orang berpidato atau bahkan kalian juga pernah mempraktekkannya. Jadi pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang jelas dan lantang tentunya. Kemudian yang kedua, intonasi yang tepat, baik nada, tempo, dan jeda. Kemudian bisa memainkan ekspresi, baik roman, kontak mata, dan gestur tubuh. Nah, ketiga inilah yang menjadi dasar apabila ingin pidato kalian bisa menarik pendengar. Ketiga inilah yang harus kalian terapkan ketika berpidato. Sedangkan pidato persuasif sendiri merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Langkah yang pertama, tentunya kita harus mendengarkan atau menyimak secara seksama isi pidato tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mendengar dan menyimak, tentu kita harus menentukan topik pidato tersebut. Topiknya apa? Kemudian yang ketiga, kita bisa mencatat butir-butir penting dalam pidato tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato tersebut. Langkah-langkah ini harus kita laksanakan secara berurutan sehingga kita dapat menyimpulkan isi teks pidato persuasif dengan benar. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato. Yang pertama, memuat seluruh butir penting dalam pidato. Kemudian yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, bukan ringkasan pidato, tetapi penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan. Nah, teks pidato persuasif sama dengan teks-teks yang lain, baik teks fabel atau teks cerpen, narasi, dan lain sebagainya. Teks pidato juga mempunyai struktur. Struktur yang pertama adalah pembukaan, biasanya berawal di bagian awal sebuah teks pidato persuasif. Pembukaan ini juga biasanya berisi salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur.
Kemudian isi pidato. Isi pidato ini berisi mengenai penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup pidato, di mana isinya adalah harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat, bisa juga berisi permohonan maaf, atau ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah salam penutup. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Di sini ada kalimat aktif, ada kata tugas, ada kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, dan sinonim. Kemudian yang terakhir ada kata benda abstrak. Nah, ciri kebahasaan teks pidato persuasif ini dapat kalian pelajari juga di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9. Kalian bisa belajar lebih dalam mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, tentu kita harus memilih dan menentukan topik pidato persuasif apa yang akan kita sampaikan atau kita angkat. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan atau menentukan tujuan pidato persuasif itu untuk apa. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data untuk mendukung argumen, itu bisa berupa alasan atau data-data fakta di lapangan. Keempat, menyusun kerangka pidato. Kemudian pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Demikian pembelajaran daring kita tentang teks pidato persuasif. Semoga bisa bermanfaat, dan pastikan juga kalian tetap jaga kesehatan dan kebugaran tubuh kalian supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.